Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai analisis kontrastif dalam deskripsi materi kelas 9 semester Gasal. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Lutfiah Riana Zuri, NIM 1801040062. Adapun teman saya, yakni yang pertama ada Gracie Gareta Ulfi Kentauri dengan NIM 1801040060. Selanjutnya ada Wiji Utomo dengan NIM 1801040061. Dan yang terakhir ada Ayu Fitria Kumala dengan NIM 1801040085. Berikut penjabaran mengenai analisis kontrastif dalam deskripsi materi kelas 9 semester Gasal. Yang pertama, kita akan membahas mengenai apa itu analisis kontrastif. Jadi, analisis kontrastif merupakan aktivitas atau kegiatan membandingkan struktur bahasa pertama atau bahasa ibu dengan struktur bahasa kedua untuk mengidentifikasi perbedaan-perbedaan di antara kedua bahasa tersebut. Biasanya antara bahasa ibu dengan bahasa kedua memiliki perbedaan, sehingga diperlukan adanya analisis untuk lebih mendalami mengenai perbedaan di antara keduanya. Selanjutnya ada mengenai apa itu metode deskriptif. Menurut Whitney, metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Interpretasi itu berarti menafsirkan. Jadi dalam metode deskriptif ini berusaha untuk menafsirkan yang sesuai dengan fakta atau keadaan yang ada secara tepat. Adapun tujuan dari metode deskriptif ini adalah menyajikan gambaran yang lengkap. Jadi jika dihubungkan, apa itu metode deskriptif adalah pencarian fakta atau penggambaran fakta yang sesuai dan lengkap berdasarkan dengan realitas dan penafsiran yang tepat. Selanjutnya ada apa itu teks laporan hasil percobaan. Teks laporan hasil percobaan adalah teks yang menjabarkan atau berisi penjelasan umum atau laporan hasil berupa hasil dari pengamatan atau observasi. Teks laporan percobaan merupakan teks yang menceritakan tentang percobaan yang telah dilakukan oleh peneliti. Misalnya dari kegiatan persiapan, kemudian kegiatan inti, dan yang terakhir adalah hasil dari percobaan tersebut. Adapun ciri kebahasaan yang digunakan dalam teks laporan hasil percobaan ini. Yang pertama yakni menggunakan kalimat kompleks. Kalimat kompleks merupakan kalimat yang memiliki lebih dari satu pola kalimat atau disebut juga dengan kalimat majemuk. Yang kedua menggunakan konjungsi. Konjungsi adalah kata yang menjadi penghubung antar kata, antar klausa, antar frasa, antar kalimat maupun antar paragraf. Nah, yang ketiga menggunakan pronomina. Pronomina ini dibagi menjadi 3, yakni pronomina benda, pronomina tempat, dan pronomina personal. Nah, yang terakhir menggunakan istilah ilmiah. Biasanya percobaan yang dilakukan itu berupa percobaan ilmiah, sehingga biasanya terdapat teori atau konsep yang digunakan dalam teks tersebut, sehingga banyak istilah ilmiah yang digunakan di dalamnya. Nah, yang selanjutnya, bagaimana ciri kebahasaan teks laporan hasil percobaan yang kelima dan 6? Jadi, ciri kebahasaan teks laporan hasil percobaan yang kelima adalah menggunakan kalimat perintah. Jadi, kalimat perintah ini digunakan untuk memerintahkan suatu aktivitas atau suatu kegiatan kepada orang yang dituju. Jadi, kalimat perintah ini ada di dalam bagian sebuah prosedur atau tata cara atau urutan. Contohnya, masukkan ke dalam tabung, masukkan ke dalam wadah. Nah, kata masukkan ini termasuk kalimat perintah yang memerintahkan seseorang tersebut untuk memasukkan ke dalam sebuah tabung. Selanjutnya yang keenam, ciri kebahasaannya itu menggunakan kata bilangan. Jadi bilangan ini digunakan dalam bagian prosedur. Bila berbentuk angka, bisa berbentuk angka dan bisa berbentuk kata-kata seperti pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Contohnya,
Pertama, tempelkan besi ke kayu. Kedua, tempelkan kayu ke dalam pipa paralon, misal seperti itu. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai analisis teks laporan hasil percobaan. Jadi yang kutipan pertama, slime adalah permainan unik yang tersusun dari lempo final, deterjen bubuk, dan cairan pembersih lantai yang dimasukkan ke dalam sebuah wadah pencampur besar. Mainan slime menjadi mainan yang sedang populer di kalangan anak muda kini. Sekilas bentuknya memang menjijikan karena lembek dan agak lengket. Namun, siapa sangka kalau justru hal ini membuat anak-anak menyukainya. Jadi dari analisis kutipan yang tadi sudah saya baca, dari kutipan di samping maka kelompok kami ini menyimpulkan bahwa kutipan tersebut memiliki kaidah kebahasaan yang memaparkan sebuah aspek umum atau general. Jadi kutipan yang telah saya baca tadi itu mendeskripsikan bahwa slime secara umum itu adalah slime yang tersusun dari bahan lempo final, deterjen bubuk, dan cairan pembersih lantai. Jadi dibahas secara general atau secara umum. Kemudian yang kutipan kedua adalah siapkan juga wadah sebagai tempat slime bisa menggunakan baskom atau jenis wadah lainnya. Dari kutipan yang telah saya baca, maka kami menyimpulkan bahwa kutipan tersebut memiliki kaidah kebahasaan menggunakan kalimat aktif, yaitu kata siapkan, yang berarti memberi perintah untuk melakukan hal, yaitu untuk menyiapkan sebuah wadah. Lanjut ke kutipan yang ketiga. Kutipan yang ketiga adalah teknik membuat slime ini sangat banyak manfaatnya dalam kehidupan, yaitu melakukan pemanfaatan barang sederhana untuk memenuhi kebutuhan yang lain, serta mengurangi gaya hidup konsumtif dalam masyarakat. Dari kutipan yang telah saya baca, kami menyimpulkan bahwa kutipan kata serta itu memiliki kaidah kebahasaan penggunaan konjungsi aditif atau kata hubung aditif yang menghubungkan antar klausa. Kemudian, kutipan yang keempat. Satu hal unik yang menarik dari slime adalah anak-anak bisa membuatnya sendiri dengan menggunakan bahan-bahan yang mudah didapat di rumah. Selain itu, bermain slime memberikan manfaat bagi anak-anak. Dari kutipannya yang telah saya baca, maka kelompok kami menyimpulkan bahwa kaidah kebahasaan menggunakan kata kerja aktif, yaitu membuatnya, menggunakan, dan memberikan. Jadi kata kerja aktif ini dimaksudkan untuk kata yang menggambarkan kegiatan aktif dan menjelaskan sebuah proses. Kemudian kutipan yang kelima dan kutipan yang terakhir adalah setelah tercampur rata, tambahkan sedikit lempo final kembali ke wadah yang berisi bahan adukan tadi. Maka dari kutipan yang telah saya baca, kami menyimpulkan bahwa kata lempo final ini menggunakan kaidah kebahasaan di bidang ilmu. Nah, bidang ilmu ini adalah ilmu kimia karena lempo final merupakan jenis lem yang diproduksi secara proses kimiawi. Berikut akan dijelaskan oleh selanjutnya teman saya. Selanjutnya adalah pidato persuasif. Apa itu pidato persuasif? Pidato persuasif adalah pidato yang digunakan untuk meyakinkan audiensi atau pendengar agar percaya hingga mau melakukan sesuatu dalam suatu topik tertentu. Yang selanjutnya ada ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Ada 6, yaitu yang pertama, kalimat aktif. Kalimat aktif merupakan kalimat yang subjeknya aktif melakukan kegiatan atau aktivitas. Di sini saya akan memberikan contoh kalimat aktif, yaitu Yusuf memancing ikan. Kenapa kalimat tersebut disebut sebagai kalimat aktif? Karena adanya kata memancing yang merupakan suatu kegiatan atau aktivitas. Yang kedua, ada kata tugas. Arti kata tugas tersendiri adalah sejenis kategori kata dalam tata bahasa Indonesia yang terdiri atas kata depan yang contohnya di, ke, dari. Kata sambung yang contohnya dan, tetapi, karena. Kata sandang yang contohnya si, para, yang, dan kata seru yang contohnya
ya ampun, dan oh. Yang ketiga ada kosakata emotif. Kosakata emotif adalah kosakata yang berhubungan dengan emosi yang bisa membuat pendengar tersentuh emosinya ketika menyimak atau membaca. Contohnya pada kalimat kita songsong masa depan yang lebih cerah untuk nusa dan bangsa. Yang keempat ada kosakata keilmuan atau teknis. Kosakata bidang ilmu atau istilah adalah kosakata yang lazim digunakan di bidang ilmu keilmuan. Contoh kata tersebut adalah pada kalimat dengan menggunakan mikroskop saya dapat melihat benda-benda kecil. Dari kalimat tersebut, kosakata keilmuan atau teknis terdapat pada kata mikroskop. Yang selanjutnya ada sinonim. Sinonim adalah persamaan makna kata. Contoh dari sinonim adalah berbohong sama dengan berdusta. Yang selanjutnya ada kata benda abstrak. Kata benda abstrak adalah kata yang menyatakan benda yang sifatnya abstrak atau tanpa wujud, karena tidak bisa ditangkap oleh panca indera. Di sini contohnya adalah kemiskinan, perasaan, kekayaan, dan yang lainnya. Analisis teks pidato persuasif. Ada kutipan yang pertama, yaitu tujuan saya berpidato ingin menyampaikan edukasi pembelajaran tentang kebersihan terutama di masa pandemi ini, karena pada hari ini, tanggal 5 Juni, kita memperingati Hari Kebersihan Dunia. Analisisnya adalah, dari kutipan tersebut, kelompok kami menyimpulkan bahwa kata yang bercetak tebal memiliki kaidah kebahasaan menggunakan bentuk kalimat aktif karena adanya imbuhan kata me pada awal kata dan kan pada akhir kata, sehingga merujuk pada suatu kegiatan aktif yang dilakukan oleh si pelaku bahasa. Kutipan yang kedua, seperti yang kita telah ketahui bersama, pada akhir tahun 2019 terdapat peristiwa yang mengguncangkan dunia, yaitu virus COVID-19. Virus ini berasal dari Wuhan, Cina, yang menyebar dengan cepat, sehingga pada bulan Maret yang lalu, kegiatan KBM diganti dengan PJJ, yaitu pembelajaran jarak jauh. Analisis dari kutipan 2, dari kutipan 2 tersebut, kelompok kami menyimpulkan bahwa kata yang bercetak tebal tersebut memiliki kaidah kebahasaan kata istilah atau disebut juga dengan kata teknis. Kata teknis atau istilah menjadikan suatu persoalan terkesan menjadi lebih ilmiah atau resmi. Kutipan yang ketiga, virus ini sangat berbahaya, penyebarannya yang sangat cepat, sehingga terdapat jutaan manusia yang terpapar virus ini dan tidak sedikit yang meninggal. Virus corona menyerang paru-paru, maka hidung menjadi saluran yang perlu diperhatikan, sehingga sekarang jika kita keluar rumah diwajibkan memakai masker. Analisis dari kutipan yang ketiga. Dari kutipan ketiga tersebut, kelompok kami menyimpulkan bahwa kata yang bercetak tebal dalam kutipan tersebut memiliki ciri kebahasaan rumpun kata yang saling berkaitan makna dan mengekspresikan hubungan sebab akibat. Nah, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Wiji Utomo. Ya, untuk selanjutnya kita lanjut ke teori, maksudnya masih teori di analisis teks pidato persuasif ya, cuma ini di kutipan keempat. Jadi di kutipan keempat itu, oleh karena itu, marilah hentikan menyebarkan virus COVID-19 dengan menerapkan 3M dan tetap menjaga kebersihan. Nah, kesimpulannya dari pidato yang saya sampaikan tadi,
adalah agar tetap menerapkan 3M dan menjaga kebersihan dan menghentikan penyebaran virus COVID-19. Nah, analisis kutipan yang keempat ini itu dari kutipan dari menurut penyimpulan kelompok kami itu memiliki kaidah kebahasaan kata emotif, dan kata emotif digunakan untuk melibatkan perasaan audiens maksudnya. Ya, selanjutnya itu maaf. Ya, selanjutnya itu kita belajar tentang cerita pendek atau cerpen. Nah, cerpen itu adalah suatu karya sastra yang berbentuk atau termasuk dalam prosa. Nah, karya sastra ini itu berbentuk dengan cerita yang singkat, padat dan jelas. Makanya dinamakan dengan cerpen, cerita pendek. Nah, sekarang kita berbicara atau belajar tentang bagaimana sih cara kebahasaan cerita pendek gitu. Yang pertama itu menggunakan kalimat bermakna lampau. Yang kedua itu ada menggunakan kata kerja. Yang ketiga menggunakan kata sifat. Dan yang keempat itu menggunakan banyak dialog. Jadi keempat rangkaian ini itu cara kebahasaan membuat cerpen yang baik. Nah, contoh-contoh cerpennya itu kalian teman-teman bisa aja lihat di Google lah, yang gampangnya aja di Google, cerpen apa itu pasti ada. Itu untuk contohnya. Begitu, mungkin sekalian saya yang menutup presentasi dari kelompok saya. Kami dari kelompok yang presentasi mohon maaf bila ada kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.